Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalin nama aku Raina Nurfita Masufa. Aku berusia 20 tahun dan saat ini aku merupakan seorang mahasiswa jurusan Administrasi Publik di Universitas Diponegoro. Insya Allah selama beberapa bulan ke depan, aku yang akan nemenin kalian belajar PKN untuk paket C. Nah, di pertemuan kali ini, pembahasannya mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Teman-teman udah siap belum untuk belajar? Oke, aku mulai ya. Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan pengertian apa itu hak, kewajiban, dan warga negara. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima setiap orang, sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Warga negara sendiri merupakan anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan di mata hukum negaranya. Kita sama-sama merupakan warga negara Indonesia. Nah, hak warga negara merupakan hak yang dimiliki oleh warga negara yang diakui oleh negara tersebut berdasarkan status kewarganegaraannya. Sedangkan kewajiban warga negara merupakan segala perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia sendiri, hukum yang mengatur yaitu undang-undang. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam pasal 27 sampai dengan 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu juga hak dan kewajiban warga negara termuat dalam 5 sila Pancasila yang dapat kita tunjukkan melalui sikap-sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hak dan kewajiban warga negara menurut undang-undang, aku berharapnya teman-teman semua bisa sambil buka modul yang kalian punya. Di sini aku hanya akan memberikan gambaran singkatnya atau contoh singkatnya aja. Yang pertama, hak warga negara menurut undang-undang dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak, seperti contoh yang ada di gambar ini. Jadi, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan dan memperoleh pekerjaan yang layak agar kelak dia dapat melangsungkan kehidupan secara berkualitas. Selanjutnya, di sini ada gambar keluarga. Jadi, setiap warga negara Indonesia berhak untuk membangun keluarga melalui pernikahan yang sah di mata hukum dan agama. Selain itu, setiap warga negara juga berhak mendapat perlindungan hukum dan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Selain itu, contoh lainnya, gambar yang terakhir ini ada anak kecil pegang pensil, kayak lagi mikir. Itu maksudnya kira-kira apa? Nah, jadi setiap warga negara itu berhak untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat, tapi tentunya dengan mempertanggungjawabkan apa yang ia kemukakan. Begitupun kewajiban warga negara menurut undang-undang, aku juga cuma jelasin singkatnya aja ya, teman-teman. Aku cuma kasih contohnya, dan aku berharap teman-teman bisa baca sendiri modulnya, dipahami. Kalau mau kalian hafalin juga nggak apa-apa undang-undangnya, biar lebih paham lagi. Nah, di sini setiap warga negara Indonesia harus menjunjung hukum, patuh terhadap hukum. Selain itu juga menghormati hak asasi manusia, itu penting banget teman-teman. Dan juga setiap warga negara harus ikut serta dalam upaya pembelaan negara atau yang kita kenal dengan sistem rata. Kita nggak harus jadi TNI, tapi ketika misalkan negara membutuhkan, kita harus siap seperti itu. Nah, hak dan kewajiban warga negara menurut Pancasila dapat ditunjukkan dalam sifat positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sikap positif yang bisa kita tunjukkan apa aja? Pertama, menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Kalau kita muslim, kita beragama muslim, kita bisa melaksanakan ibadah sholat, puasa, merayakan hari raya
Idul Fitri, Idul Adha, begitupun juga dengan umat Kristiani. Mereka bisa merayakan Hari Raya Natal, dan lainnya. Selanjutnya, saling menghormati antar umat beragama. Karena kita perlu menyadari bahwa di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa agama. Jadi kita harus saling menghormati antar sesama. Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan lainnya. Dan yang berikutnya, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kita kepada orang lain. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sifat positif yang dapat kita tunjukkan, yang pertama, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu jelas ya, teman-teman. Terus yang kedua, saling menghargai sesama manusia, saling menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, peduli dengan sesama, seperti itu. Saling menghormati dan memiliki sifat senggang rasa. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sifat positif apa yang bisa kita tunjukkan? Kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kita harus menyadari bahwa kita merupakan sesama bangsa Indonesia, meskipun kita berasal dari latar belakang suku, agama, maupun budaya yang berbeda, tapi kita tetap sama-sama bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita harus menunjukkan sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan menunjukkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme itu gimana sih? Contohnya, kita kalau misalkan masih sekolah tuh biasanya pasti setiap Senin upacara bendera, kita harus hikmat mengikutinya dengan baik. Itu salah satu contoh sikap nasionalisme. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sifat positif apa yang bisa kita tunjukkan? Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Selanjutnya, kita juga dapat bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, menerima setiap keputusan untuk kepentingan bersama. Karena misalkan kita ngasih pendapat dalam suatu forum atau musyawarah, terus pendapat kita nggak diterima, kita harus tetap menghormati keputusan yang disepakati. Kita harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu sifat yang bagus yang harus kita tunjukkan. Nah, yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang pertama, kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kita sebagai warga negara tidak boleh hanya menuntut hak kita sebagai warga negara, tapi kita juga harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Apakah sudah seimbang, apa kita sudah menjalankan keduanya dengan baik. Selanjutnya kita bisa bersifat saling tolong-menolong, hidup rukun berdampingan, itu juga merupakan salah satu cerminan dari sila kelima Pancasila. Yang ketiga, bersikap adil dan mengutamakan kepentingan bersama. Adil di sini bukan berarti harus sama rata, tapi adil yang dimaksud di sini kita harus menyadari mana yang menjadi hak kita dan mana yang milik orang lain. Karena semua itu ada porsinya masing-masing dan bukan sama rata. Nah, yang terakhir, kita harus saling menghormati dan menghargai hak orang lain. Itu juga poin penting ya, di setiap sila selalu ada menghargai hak orang lain, karena bersifat toleransi itu penting, dan itu sangat ditekankan dalam sila-sila Pancasila. Nah, tapi masih banyak nih terjadi pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering banget kita temuin walaupun hal-hal kecil, contohnya kayak pelanggaran lalu lintas, contohnya kayak gitu. Terus kita buang sampah sembarangan, misalkan walaupun kita nggak sengaja atau cuma sesekali, tapi itu termasuk pelanggaran atau pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Yang pertama, karena sifat egois dan mementingkan diri sendiri. Karena kita egois, kalau misalkan kita egois dan mementingkan diri sendiri, kita jadi mengorbankan orang lain untuk kepentingan kita. Jadinya justru malah bisa menimbulkan perpecahan. Selanjutnya, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, di sini sering banget terjadi ya, teman-teman,
Kalau misalkan kita terlalu mengagungkan etnis, suku, atau suatu agama yang kita anut, itu juga kan sebenarnya tidak baik, karena walaupun gimana pun, kita harus sadar bahwa kita sesama satu bangsa, satu negara, yaitu Indonesia. Nah, yang ketiga, tidak mau bertoleransi. Nah, di sini kalau misalkan kita nggak mau toleransi antar tetangga, antar teman, nah kita justru bakalan menimbulkan perpecahan dalam lingkungan kita. Jadi kita harus bersifat toleransi agar kita dapat menghindari pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya gimana? Contohnya gini, sering banget kita temuin berita-berita korupsi yang kemarin lagi hangat itu, yang korupsi bansos, misalkan. Padahal kan dana bansos yang dikorupsi itu merupakan hak kita sebagai warga negara, hak mereka yang membutuhkan bantuan sosial tersebut. Tapi karena penyalahgunaan kekuasaan, akhirnya malah justru dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, masih minimnya penegakan hukum, karena masih banyak nih ditemuin kasus salah tangkap, kepolisian salah tangkap, atau justru keadilan yang kurang berpihak kepada masyarakat kecil, hukum yang lancip ke bawah dan tumpul ke atas, itu masih banyak banget kita temuin. Dan terakhir ada penyalahgunaan teknologi. Kenapa teknologi bisa dapat disalahgunakan? Karena di era globalisasi seperti sekarang ini, komunikasi semakin cepat dan kita sebagai penggunanya juga harus bersifat bijak, bersikap bijak dalam menggunakan media sosial, menggunakan teknologi, karena bisa aja loh terjadi kejahatan-kejahatan dan kriminalitas berbasis teknologi. Nah, terus juga contohnya banyak banget kayak orang saling mencela, saling mencaci maki di sosial media, itu juga kan asal mulanya karena penyalahgunaan teknologi. Nah, di sini aku berharap nanti hari Sabtu kita bisa ketemu di Zoom, di Meet gitu secara virtual untuk diskusi mengenai pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Aku berharap teman-teman sekalian boleh cari contoh-contoh, mau yang contoh-contoh yang berat, yang di-up sama media, ataupun yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau aku sendiri, di sini aku mau kasih 2 contoh. Kira-kira dari 2 contoh ini ada yang bisa tebak nggak apa? Nah, yang pertama ini contohnya kemiskinan. Kenapa kemiskinan merupakan bagian dari pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Karena gini, sebenarnya seperti yang sesuai dengan diatur dalam undang-undang bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tapi kalau kita lihat masih banyak ternyata saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, hal ini juga merupakan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara karena masyarakat miskin yang belum memperoleh kehidupan yang layak tidak mendapatkan haknya mereka sebagai warga negara. Selanjutnya juga di sini ada foto apa ya? Ini kira-kira kalau di aku sih aku nyontohinnya ini merupakan foto yang menunjukkan korupsi. Kenapa kayak gitu? Karena banyak banget contoh-contoh kasus-kasus korupsi yang ditemukan. Karena setiap perilaku bentuk korupsi itu sangat merugikan kita sebagai warga negara. Karena mereka, oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, justru menyalahgunakan uang rakyat demi kepentingan dan memperkaya diri mereka sendiri, jadinya kita yang rugi. Nah, aku berharap kalian bisa kasih aku juga contoh nantinya di hari Sabtu mengenai pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Oke, kita udah sampai di akhir video. Makasih banyak teman-teman yang udah nyempetin nonton video ini. Aku berharap videonya bisa bermanfaat dan diterima, mudah dicerna oleh kalian. Dan jangan lupa untuk tugas-tugas dan bahan diskusi untuk hari Sabtu ya. Jangan lupa nanti biar kita bisa diskusi bareng mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara.
Oke, dan jangan lupa juga untuk eh, baca lagi materi dan modul yang ada buat mempelajari undang-undang yang tadi tuh, yang pasal 27 sampai dengan pasal 34. Karena di video ini aku nggak menjelaskan secara rinci, tapi aku berharapnya nanti di diskusi hari Sabtu kita bisa sama-sama udah baca mengenai undang-undang tersebut. Jadi nanti enak diskusinya. Oke, jadi itu aja video di pertemuan kali ini. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.